Nah, ilustrasi sederhananya misalnya balok yang tadi. Sekarang kita taruh di satu ujungnya ditaruh di sendi. Biasanya gitu suka dikasih gini lagi biar lebih jelas diamnya. Dan satunya ditaruh di atas roll, begitu ya. Lalu ada beban 10 kN bekerja di atas balok itu. Ini jaraknya kasih aja lah. Ini 3 meter, ini 5 meter misalnya ya. Ini titik A, ini titik B. Nah, biasanya pertanyaannya untuk sistem seperti itu adalah tentukan reaksi di tumpuan A dan B ya. Jadi yang terimplikasi di sini adalah bahwa sistem ini seimbang ya. Bangunan kita kalau sudah ada tumpuannya itu pasti seimbang ya. Harus seimbang. Jadi walaupun tidak disebutkan tentukan reaksi di tumpuan A dan B agar sistem di atas seimbang, biasanya nggak pakai kata-kata itu lagi. Karena ya kalau sudah digambarkan gini ya sistem ini harus seimbang artinya. Jadi kalau gaya 10 kN sendirian saja itu mah pasti nggak seimbang. Ada gaya reaksi yang diberikan oleh tumpuan A dan tumpuan B sehingga sistem itu seimbang. Nah, kita diminta mencarinya. Bawah ini dulu lah sebelum menghapus yang itu. Karena di sini sudah ada tumpuan yang digambarkan, ini sendi, ini roll, maka free body ini belum lengkap. Ya. Free body ini belum lengkap, baru ada gaya yang 10, tapi di tumpuan harusnya ada gaya. Dan itu harus digambarkan dulu sebelum kita bisa menerapkan persamaan keseimbangan. Kalau sekarang kita tuliskan persamaan keseimbangan, sigma Fy sama dengan 0 misalnya, ketemunya 10 sama dengan 0. Ya nggak mungkin. Ya. Jadi belum lengkap free body-nya. Jadi ini tumpuan A. Tumpuan A itu sendi. Sendi itu bisa memberikan reaksi dalam arah X dan Y. Ya kita gambarkan dulu aja. Ini ada RA dalam arah Y. Ini ada RA dalam arah X. Gitu ya. Reaksi titik A dalam arah X, reaksi titik A, tumpuan A dalam arah Y. B ini roll, jadi seperti lantai yang licin ini. Hanya memberikan reaksi tegak lurus terhadap ini. Jadi ada R, B di situ. Nah, dengan menggambarkan reaksi-reaksi di tumpuan, selain gaya yang bekerja, free body ini jadi lengkap. Ini sudah jadi free body lengkap. Kita bisa tuliskan persamaan keseimbangan. Dalam arah mana dulu kira-kira? Inginnya satu persamaan, satu nilai diperoleh, RAX atau RAY atau RB. Tidak perlu melakukan eliminasi atau substitusi. Arah mana dulu? Sigma? Sigma FX. Sigma FX, Pak. Boleh. Kalau FX sama dengan 0, hasilnya apa? RX-nya 0. RAX-nya 0, Pak. Jadi tumpuan A walaupun bisa memberikan gaya dalam arah horizontal, tapi untuk kasus ini belum perlu dia. Karena gaya dari luarnya nggak ada yang bekerja horizontal. Jadi RAX-nya 0. Lalu sigma? Sigma FY. Sama FY, dengan 0. kalau FY nanti ada RAY, ada 10, ada RB, ada 2. Momen dulu, ya. Momen, kemana? Momen di A, Pak. A boleh, B boleh, karena nggak ada masalah kan. Jadi kalau mau ke A, sama dengan 0. RAX dan RAY tidak memberikan momen, karena bekerjanya persis di A, hanya ada ini, 10. Arahnya searah jarum jam untuk yang 10. Jadi kita anggap ini yang positif, 10 kali 5. Ini berlawanan dengan putaran jarum jam. Kurangi RB
kali 8 sama dengan, masih kelihatan ya? Ya. Sama dengan 0. Ya. Dan ini bisa langsung diselesaikan. 50 bagi 8. 50 bagi 8 berapa? 25 bagi 4 itu 6,25 ya? Iya, Pak. Kilonewton. Arahnya kemana? Arahnya ya seperti ini, tandanya Arah positif. jam Ini ya, kan Pak. arah, ini kan gaya yang bisa diberikan oleh sendinya. Arahnya boleh, kalau kayak ini boleh ke atas, boleh ke bawah, ini boleh ke kanan, boleh ke kiri, ini boleh ke atas, boleh ke bawah. Nah, waktu di free body diagram, kita harus menggambarkan panahnya. Kalau belum tahu kemana, nggak apa-apa, gambarkan saja. Nanti kalau hitungan kita bilang nilainya positif, artinya arahnya memang seperti ini. Jadi arahnya ke atas. Kalau nanti di problem yang lain setelah Anda hitung ketemu negatif, artinya sebenarnya nanti reaksinya sebaliknya. Arah reaksinya. Jadi RB-nya 6,25 kN ke atas. Nah, satunya lagi bisa momen lagi ke B atau sigma FY seperti yang sebelumnya. Misalnya saya iseng sekarang nulisnya sigma MB sama dengan 0. RAX nggak ngasih momen karena masih horizontal sampai ke B, tidak ada jaraknya, hanya ada RAY. RAY kali 8. 8. Kemudian yang 10 itu berlawanan dengan putaran jarum jam, jadi kurang 10 kali 3 ya. Sama dengan 0. Jadi RAY-nya 30 ke sana bagi 8 ya. 30 bagi 8 berapa? 75, Pak. 3,75 ya. Kilonewton. Positif juga, artinya arah ini udah benar nih ya. Arahnya memang ke atas. Jadi itu reaksi yang diberikan oleh tumpuan sendi dan roll kita. Dan sama seperti sebelumnya, kalau misalnya ingin cek boleh aja sih. Misalnya saya ngambil atau sigma FY dari tadi belum dipakai kan, saya bisa pakai cek dengan sigma FY gitu ya. Sigma FY sama dengan 0 kan belum kepakai itu ya. Karena saya pakai 2 momen tadi. Ada RAY kurang 10 tambah RB sama dengan 0 gitu ya. RAY-nya ini 3,75 kurang 10 tambah 6,25 sama dengan 0. Udah cek ya, 0 ya. Jadi hitungan yang ini sudah benar ya, karena kita pakai yang lain juga dapatnya 0.